Shalom, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur oleh anugerahnya kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk bisa kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baru saja merayakan kemerdekaan 76 tahun bangsa kita merdeka. Dan saya senang sekali dengan slogan yang ada. Slogannya apa? Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga harus mau betul-betul menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang berkarakter, menjadi pribadi yang kuat. Terlebih menghadapi pandemi ini. Terlebih menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang sedang melanda seluruh dunia. Tapi pada hari ini Tuhan berkata kepada kita, memberikan kita kekuatan kembali, bahwa Dia berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kekristenan yang tangguh. Haleluya. Ya, kita harus menjadi Kristen yang tangguh. Nah, Kristen yang tangguh itu adalah Kristen yang tidak gampang menyerah. Kristen yang tidak mengenal namanya putus asa. Kristen yang senantiasa berani menghadapi masa-masa yang sulit. Kristen yang senantiasa tampil beda dengan orang-orang dunia. Kristen yang senantiasa hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kristen yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Yang senantiasa harus berpadana dengan kebenaran firman Tuhan. Baik perkataan kita maupun perbuatan kita harus selaras. Baik juga perasaan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, untuk menjadi Kristen yang kuat, untuk menjadi Kristen yang tangguh, harus dimulai dari mana Saudaraku? Dari diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengendalikan kehidupan kita. Kalau kita bisa menaklukkan ego kita, menaklukkan pikiran kita, dan diperbaharui terus-menerus, maka kita akan menjadi Kristen yang tangguh. Kita akan bisa berada di situasi manapun. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita, siap sedialah engkau dalam segala sesuatu. Baik dalam keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Inilah Kristen yang tangguh di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Bagaimana Rasul Paulus berkata demikian. Ada sebuah statement daripada Rasul Paulus, dan dia berkata apa? Namun aku hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak. Ya, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu Saudaraku. Namun aku hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Luar biasa. Jadi Rasul Paulus itu tahu sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Dia mengetahui bahwa kehidupannya sekarang itu adalah kehidupan karena Kristus. Kalau kita lihat latar belakang daripada Rasul Paulus, dia bukan orang yang baik Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dia adalah orang yang seorang yang bengis, seorang yang jahat Saudaraku. Seorang yang keras Saudara. Bisa dikatakan mungkin dulu Rasul Paulus sebelum bertobatannya seperti teroris. Seperti apa yang kita lihat saat ini di Afghanistan dengan Taliban Bapak Ibu Saudaraku. Di mana orang-orang Afghanistan takut dengan Taliban. Dan kita tahu sekarang bahwa Taliban menguasai daripada Afghanistan. Dan berapa banyak orang yang kabur dari Afghanistan. Mereka meninggalkan Afghanistan, mereka kabur ke bandara Bapak Ibu Saudaraku. Dan mereka meninggalkan harta bendanya. Mereka mau menyelamatkan dirinya. Dan Rasul Paulus mungkin bisa saja sama seperti model itu, bengis Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi waktu dia dijamah oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berbalik Bapak Ibu Saudaraku. 180 derajat kehidupan Rasul Paulus yang tadinya bengis, sekarang apa Saudaraku? Dia sekarang diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang
yang lembut di hadapan Tuhan. Seorang yang yang bisa mengasihi. Kalau tadinya tidak mengasihi, sekarang bisa mengasihi. Kalau tadinya tidak peduli, sekarang bisa peduli. Kalau tadinya jahat, sekarang menjadi orang yang baik dan benar. Kalau tadinya tidak tahu kebenaran, sekarang mau hidup dalam kebenaran. Dan kalau tadinya tidak tidak rela untuk menderita, nah sekarang dia bisa menderita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, baiklah kita menjadikan firman Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kita bisa berkata seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa? Hidupku sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Itu terjadi kenapa, Saudaraku? Kalau kita lihat Roma pasal 12 ayat 1, dikatakan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan baik. Ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan bagian Rasul Paulus dia mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Jadi bukan saja satu aspek saja, seluruh aspek, baik pikiran, baik perkataan, baik perbuatan, baik perasaannya, seluruhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan sampai dia berkata bahwa hidupku sekarang ini bukan aku lagi. Dan Rasul Paulus, dia berani mengambil tanggung jawab demi tanggung jawab. Dan dia siap untuk hidup atasnya. Dia siap hidup di dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Dan dia selesaikan itu sampai akhir. Maka dia berkata, aku mengakhiri garis akhir. Sampai dia mengakhiri garis akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Biarlah firman itu Tuhan menjadi iman kami, menjadi kekuatan kami, membuat kami menjadi Kristen yang tangguh, membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang militan ya Bapa. Sehingga dimanapun kami berada, dalam situasi kondisi apapun, kami tidak takut. Karena Kristus bersama dengan kami. Karena hidup kami adalah hidup karena Kristus. Dan kami tidak takut terhadap kematian. Karena kematian itu adalah bagian dari kehidupan kami yang Tuhan membawa keberuntungan kepada kami. Seperti Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kami mau terus melakukan kehendak Engkau dalam hidup kami sampai Tuhan datang. Haleluya. Yang percaya katakan amin.